Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Fani Ramadhani Permatasari dengan NIM 67042041103. Di sini saya akan mempresentasikan analisis kasus SDM pada PT Unilever Indonesia Tbk sebagai tugas besar dari mata kuliah Manajemen Human Capital. Yang pertama, PT Unilever Indonesia Tbk. PT Unilever Indonesia Tbk atau UNIF bergerak dalam bidang manufaktur pemasaran dan distribusi barang konsumsi termasuk sabun, deterjen, margarin, makanan berbasis susu, es krim, produk kosmetik, minuman berbasis teh, dan jus buah. Portofolio perusahaan mencakup banyak merek yang dicintai dan terkenal di dunia seperti Pepsodent, Pond's, Lux, Lifebuoy, Dove, Sunsilk, Clear, Rexona, Vaseline, Rinso, Malco, Sunlight, Rose, Ruben, Royco, Bango, dan masih banyak lagi. Perusahaan mulai beroperasi secara komersial pada tahun 1933. Lalu selanjutnya ada latar belakang masalah. Ratusan karyawan PT Unilever Indonesia Tbk berunjuk rasa terkait PHK yang dilakukan di Jalan Jababeka Raya, Blok Q, kawasan industri Cikarang, Jababeka. Ketua PUK Jakarta, Zamroni Nasution menerangkan, sebagai anggota juga karyawan yang ingin berkoordinasi dengan pimpinan unit kerja atau PUK terkait dengan keamanan pekerjaan mereka, sebagaimana mereka dapat informasi dari berbagai macam media, termasuk juga di internal kita adanya PHK terhadap 161 karyawan di pabrik rumput, kemudian 8 orang di depo, 1 orang di HO, dan 4 orang di Cikarang. Yang pertama, mereka mencoba untuk berkoordinasi dengan PUK, ingin mengakses bagaimana proses status mereka saat ini. Koordinasi seperti ini adalah sesuatu yang dilakukan oleh anggota KPUK. Mereka datang ke sekretariat untuk mengupdate untuk berkoordinasi seperti itu. Ternyata ada penghadangan dari tim security, sehingga teman-teman tertahan di sini juga tidak bisa masuk. Ini saya menyesalkan dan menyayangkan kepada teman-teman ketika mau berkoordinasi dengan pengurus sekretariat dilarang masuk oleh tim security, dilarang masuk oleh tim manajemen atau Zamroni. Yang kedua, kata Zamroni, aksi PHK seperti ini menjadi pertanyaan dari teman-teman. Sebab meskipun ini terjadi di Surabaya dan Cikarang 4 orang, di HO 1 orang, di Depo 8 orang, mereka perlu mengupdate karena bisa saja sewaktu-waktu kejadian ini terjadi kepada teman-teman semua. Sehingga mereka juga ingin dapat informasi lengkapnya seperti apa. Lalu yang ketiga, terkait dengan seperti yang kita ketahui beberapa waktu lalu dari CEO Unilever Global bahwa pengurangan karyawan ini terjadi untuk level manajemen. Tapi ternyata implementasinya yang dikurangin ini baru karyawan yang besar. Karyawan yang gajinya kecil, sedangkan karyawan manajemen kita nggak dapat informasi adanya pengurangan. Dalam PKB sudah diatur atau Zamroni bagaimana melakukan proses pemutusan hubungan kerja ini. Yang kita sayangkan dari sisi manajemen, kenapa mereka menyalahi, melanggar kesepakatan PKB yang sudah kita buat sama-sama. Lalu selanjutnya ada pihak yang terlibat dalam kasus PHK PT Unilever Indonesia Tbk. Ada dua. Yang pertama, 161 karyawan yang terampung dari PHK pihak PT Unilever Indonesia Tbk. Lalu yang kedua, tim manajemen PT Unilever Indonesia Tbk. Lalu selanjutnya ada solusi alternatif. Yang pertama, ketika mereka yang berunjuk rasa ingin berkoordinasi kepada pihak manajemen terkait status mereka, pihak manajemen harus turun tangan ke lapangan untuk mengklarifikasi terkait adanya pemberitaan bahwa 161 karyawan PT Unilever Indonesia terdampak PHK. Lalu yang kedua, proses bipartit yang sebagaimana ada di dalam PKB mereka harus dihormati oleh manajemen. Bukan berarti ini ketika sedang melakukan proses bipartit, kemudian para karyawan menghakimi dikirimin surat PHK dari rumah masing-masing. Hal ini sangat tidak efisien. Lalu yang ketiga, pihak manajemen harus mengikuti kesepakatan PKB dalam proses pemutusan hubungan kerja yang telah disepakati. Lalu yang terakhir ada solusi terbaik yang dapat diberikan terhadap kasus PHK PT Unilever Indonesia.
Solusi terbaik yang dapat diberikan adalah seharusnya penyelesaian bisnis ini ada penjabaran secara detail dari manajemen. Langkah-langkah yang harus ditempuh sebelum melakukan PHK. Sekian presentasi dari saya. Jika ada kurang, mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.